Ketimpangan antara penduduk kaya dan miskin justru meningkat. Jumlah penduduk miskin di Indonesia semakin bertambah. Belenggu kemiskinan belum betul-betul dapat dilepaskan. Itu KPK mencatat total nilai uang yang dikorupsi. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitulah bunyi dari sila kelima Pancasila. Namun, apakah sila tersebut sudah terlaksana dengan semestinya? Ketimpangan sosial yang jauh antara si miskin dan si kaya. Banyaknya kasus korupsi yang merajalela. Diskriminasi antara suku, agama, dan yang lainnya. Kita ambil salah satu contohnya saja, yaitu ketimpangan ekonomi yang terlampau jauh. Berdasarkan data yang diperoleh BPS, angka kemiskinan rakyat Indonesia mencapai 0,338 poin. Yang dihitung menggunakan rasio Gini, dari skala 0 sampai 1 poin. Yang dihitung menggunakan rasio Gini pada Maret 2023. Rasio Gini sendiri merupakan salah satu alat untuk mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar wilayah penduduk di suatu wilayah. Hal ini menunjukkan jika masih banyak sekali warga Indonesia yang tidak dapat meningkatkan kekayaan Nusantara dengan semestinya. Selain ketimpangan ekonomi yang jauh, hal ini makin diperburuk dengan banyaknya kasus korupsi dengan jumlah besar yang akhirnya menimbulkan kerugian. Sebut saja PT Timah yang menyebabkan kerugian negara sebesar 300 triliun. Tentunya uang sebanyak itu bukanlah jumlah yang kecil. Bayangkan saja jika uang sebanyak itu digunakan untuk hal yang lebih bermanfaat seperti pendidikan, layanan umum seperti kesehatan, transportasi umum, pengembangan SDM, dan bantuan bagi kalangan bawah, yang akhirnya bisa memberikan dampak yang lebih positif bagi negara dan masyarakat. Tingkat korupsi di Indonesia juga kian meningkat. Dapat dilihat dari skor indeks persepsi korupsi yang diambil oleh Transparency International. Skor IPK Indonesia pada tahun 2023 kian turun hingga mencapai skor 34 dari skala 0 sampai 100. Tidak hanya korupsi, salah satu bentuk penyimpangan dari sila kelima Pancasila adalah ketidakadilan dalam penegakan hukum. Sistem hukum merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan di suatu negara, termasuk Indonesia. Namun, jika hukum tidak berlaku dengan semestinya, tentunya akan berdampak buruk bagi negara tersebut. Salah satu keresahan yang sering terjadi pada saat ini adalah aktor penegak hukum yang lebih memihak kepada salah satu pihak yang menurut mereka lebih menguntungkan. Mereka cenderung lebih mementingkan kasus yang menurut mereka bisa menghasilkan keuntungan yang besar. Sebaliknya, jika ada suatu kasus yang terjadi pada kalangan bawah, mereka cenderung abai atau bahkan membuat mereka tersiksa. Salah satu contohnya yaitu kasus Nenek Asyani yang diduga mencuri kayu milik perhutani pada 2014 silam. Asyani dijatuhi hukuman penjara 1 tahun dan dengan denda sebesar 500 juta rupiah subsidiar 1 hari kurungan. Hal ini menunjukkan diskriminasi dalam hukum di Indonesia. Padahal masih banyak kasus yang lebih merugikan. Namun mereka justru tutup mata dan malah melindungi mereka. Hal-hal ini menunjukkan bahwa masih banyak sekali orang-orang yang tidak mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan mengabaikannya, baik dari kalangan atas hingga kalangan bawah. Tentunya harus mengamalkan sila-sila Pancasila dalam kehidupannya. Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mengembalikan nilai-nilai Pancasila yang mulai pudar di masyarakat
seperti mengajarkan Pancasila di semua jenjang pendidikan secara lebih mendalam, menggunakan media massa dan figur publik untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila, dan bisa dimulai dari kesadaran diri kita sendiri akan pentingnya Pancasila dalam kehidupan.